Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan diskusi kali ini pada syu'bah yang ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syu'batul khamisatu wasittun tashmitul atisi. Adapun cabang iman yang nomor 65 yaitu tashmitul atisi, mendoakan orang yang bersin atau membacakan tashmit orang yang bersin. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain. Kedua hadis ini saya bacakan aja karena ini sama dengan diskusi yang kemarin. Bisa dibuka yang kemarin, bisa dicek lagi yang kemarin untuk artinya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini. Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Raddus salami wa iyadatul maridi wa tashmitul atisi wa ittiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati. Wa hadithu amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Amarona bi'iyadatil maridi wa ittiba'il janaizi wa raddis salami wa tashmitil atisi wa ibraril qasami wa nasril mazlumi wa ijabatid da'i. Nah, itu untuk hadisnya, untuk arti hadisnya karena sama dengan yang kemarin. Bisa dilihat pada video sebelumnya. Kita langsung kepada pembahasan tentang syu'bah cabang iman yang 65 ini, yaitu tashmitul atis. Wa tashmitu, dalam hadis itu memakai redaksi tashmitul atis. Wa tashmitu, adapun tashmit. Apa itu tashmit? Bisyinil mu'jamati, dengan shin ya al-mu'jamati. Jadi ada shin al-mu'jamah yang bertitik, ada shin al-muhmalah yang tidak ada titiknya. Nah, ini pembahasan linguistik, pembahasan dalam ilmu huruf, kita lewati saja. Wa huwa ayyuqala lil atisi yarhamukallahu. Wa tashmitu huwa ayyuqala lil atisi yarhamukallah. Huwa, yaitu ayyuqala lil atisi yarhamukallah, mengucapkan pada orang yang bersin yarhamukallah. Ya, yarhamukallah, ada orang bersin langsung ucapkan yarhamukallah. Wa huwa ad-du'a lahu, itu adalah doa baginya. Bisalamati, dengan keselamatan, minasyawamiti ay al-masaibi, dari bentuk-bentuk musibah. Nah, itu jadi membacakan doa yarhamukallah pada orang yang bersin, sebab selamat dari musibah-musibah. Apa maksudnya? Ya, kita lanjut. Au bisini al-muhmalati, atau kata tashmid itu pakai sin al-muhmalah yang tidak bertitik. Nah, wahwa, apa artinya kalau dibaca tasmid? Wahwa ad-du'a lahu bi baqa'i sumtihi au ay hayatihi, yaitu doa lahu bagi orang yang bersin bi baqa'i sumtihi ay hayatihi kama kana, sebab masih tetap keberadaannya seperti semula. Kama kana, seperti semula. Artinya ketika bersin dan sebelum bersin, keberadaan orang yang bersin tadi itu masih sama. Li'annal utosa, kenapa alasannya kok seperti itu? Li'annal utosa, karena bersin, rubbama kana sababan li ta'wijil unuki, kadang-kadang menjadi sebab li ta'wijil unuki, keselionya leher. Li ta'wijil unuki, keselionya leher. Kadang-kadang leher itu sebab bersin menjadi sakit dan lain sebagainya. Qala al-Ghazali fayaqulu alladhi yushammituhu yarhamukumullahu.
Qala al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berkata, fayaqulu alladhi yushammituhu yarhamukumullah. Fayaqulu, maka berdoalah alladhi yushammituhu, orang yang membaca tasmid itu dengan doa yarhamukumullahu, yarhamukumullah, doa yarhamukumullah. Wa yuruddu alaihi al-atisu, dan orang yang bersin itu menjawabnya fayaqulu, dan membaca doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yuhdikumullahu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki hati kalian. Jadi saling mendoakan satu sama lain. Orang yang melihat orang di sisinya itu sedang bersin, maka dia mengucapkan yarhamukumullah, dan orang yang bersin menjawabnya dengan kata yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wa an ibni Mas'ud qala, dan hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita, yaqulu, beliau bersabda, idza atasa ahadukum, ketika salah satu dari kalian itu bersin, falyaqul, maka hendaklah berdoa alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika bersin, falyaqul, hendaknya berdoa alhamdulillahi rabbil alamin. Fa idza qala dzalika, apabila dia berdoa demikian, falyaqul man indahu, maka hendaknya man indahu, orang yang di sisinya berdoa yarhamukallahu, yarhamukallah, yaitu berdoa dengan yarhamukallah. Fa idza qalu, apabila orang-orang yang di sisinya tadi itu berdoa demikian, falyaqul, maka hendaknya orang yang bersin tadi menjawabnya lagi yaghfirullahu li walakum, yaghfirullahu li walakum. Jadi doanya untuk mendoakan kembali orang yang mendoakan orang yang bersin, yaghfirullahu li walakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mudah-mudahan Allah mengampuni saya, walakum, dan kalian semuanya. Itu artinya. Wa syammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atisan wa lam yushammit akhar. Yang diajarkan Nabi juga, wa syammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca tasmid atisan pada orang yang bersin, wa lam yushammit akhar, dan yang lainnya tidak membaca tasmid. Fasa'alahu inda dzalika, Nabi kemudian menanyakan hal itu pada saat itu. Faqala, dan dia bersabda, innahu hamidallah, sesungguhnya dia itu sedang membaca tahmid pada Allah, mengucapkan syukur pada Allah. Wa anta sakatta, kenapa kalian diam? Nabi menanyakan pada orang di sisinya, kenapa kalian diam? Padahal orang yang bersin tadi sedang bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dari hadis ini menyaksikan bagi orang-orang yang berada di sisinya, orang-orang yang bersin, tidak menjawab atau tidak mendoakan orang-orang yang bersin dengan yarhamukallah. Wa haditsu Baridah fi sahihi Muslimin, dan hadisnya Baridah di dalam Sahih Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari, idza atasa ahadukum, la'alla sawaf, itu tidak pakai shin tapi pakai sin, sama dengan kata yang di atas, ya, pakai muhmalah, ya, pakai sin muhmalah. Idza atosa, ketika bersin ahadukum, salah satu dari kalian, fahamidallahu, maka bacalah tahmid, bacalah alhamdulillah. Fashammituhu, maka kalian doakanlah dengan membaca tashmid, yaitu yarhamukallah.
Fa illam yahmadillah, apabila salah satu dari kalian yang bersin tadi itu tidak bersyukur, tidak membaca tahmid kepada Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah, fala tushammituhu, maka tidak usah didoakan dengan yarhamukallah, tidak usah mengucapkan tashmid. Fala tushammituhu, tidak usah mengucapkan tashmid. Nah, itu beberapa hadis yang menerangkan tentang sunnahnya kita mendoakan orang yang bersin. Selanjutnya teman-temanku semuanya, ada beberapa perbedaan-perbedaan ulama tentang masalah tashmid, yaitu membaca doa untuk orang yang bersin tadi. Bagi orang yang bersin, berdoa dengan kalimat selain alhamdulillah, selain alhamdulillah, misalkan mengucapkan Allahu Akbar, kemudian Masya Allah, dan lain sebagainya, maka tidak berhak mendapatkan tashmid. Artinya kesunatan bagi orang yang berada di sisinya tadi menjadi gugur. Sebab membaca tashmid secara fikih adalah sunnah kifayah, di mana sunnah kifayah itu adalah mendapatkan kesunatan ketika salah satu seorang yang berada di sisi sudah cukup untuk mendapatkan pahala. Salah satu di sisi orang yang bersin tadi mengucapkan tashmid itu sudah cukup bagi yang lain untuk mendapatkan pahala. Kemudian lalu apa hikmah-hikmah berdoa ketika bersin? Hikmah-hikmah berdoa ketika bersin dan disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Ada beberapa keterangan-keterangan bahwa orang bersin sebenarnya sedang mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan nikmat dari Allah. Maka selayaknya mengucapkan doa alhamdulillah sebagai bentuk syukur yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Berarti di sini cara melihat bersin itu bukan sebagai kebiasaan-kebiasaan manusia semata atau fitrah-fitrah manusia saja atau tabiat-tabiat manusia saja, tetapi melihat makna-makna lebih dari sekedar bersin itu sendiri. Sebab Allah itu menyukai bersin yang terjadi pada hambanya dan tidak menyukai menguap. Dalam beberapa hadis dikatakan begitu. Karena menguap itu dari syaitan. Makanya ketika bersin hendaknya mengucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan ketika menguap hendaknya ditutup. Itu anjuran-anjuran, etika-etika ketika bersin yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Mungkin barangkali sampai di sini penjelasan singkat ini teman-teman mengenai syubah cabang iman yang 65 ini. Untuk selanjutnya kita bisa lanjut kepada diskusi selanjutnya ya. Barangkali itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala ihtimamikum wa akhirun minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.